Saya coba jelasin dari 0 ke 2pi nya ya, batasnya ya. Kalau kita punya tadi, jadi kita bisa masukkan ke syarat batas ya. Syarat batas berarti syarat batasnya kan dari 0 ke A tadi ya, syarat batas ini ya. Batasnya dari X sama dengan A dan X sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini ya kita punya X sama dengan A sin theta, berarti agar ini ya, agar hasilnya ini adalah A ya, ya kan, agar hasilnya ini adalah berarti sin theta harus 2pi, karena sin 2pi adalah bukan 2pi ya, 1 harus 90 ya, harus 90 berarti A sin 90 1 A. Maka di sini kita dapatkan tetanya menjadi pi per 2. Nah, ini ya, agar ini 0, agar x ini sama dengan 0, maka sin tetanya harus 0. Maka kita dapat theta sama dengan 0. Makanya di sini salah ya, bukan 2pi tadi ya, tapi adalah pi per 2, sehingga kita punya seperti ini. Nah sekarang kita punya, bisa kita tuliskan 4m omega integral dari 0 ke pi per 2 ya. Nah ini tadi a kuadrat ya, a kuadrat kalau kita sederhanakan a kuadratnya bisa keluar dari akar, sehingga kita punya a integral akar 1 kurang cos kuadrat tadi ya, sin kuadrat theta cos theta d theta ya. Maka kita dapat di sini 4m omega integral 0 pi per 2 ya kan. Ini adalah cos theta kan, 1 kurang sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta diakarkan jadi cos theta ya, sehingga kita punya a cos theta d theta ya. Sehingga di sini kita punya 4m omega integral 0 pi per 2 a cos kuadrat theta ya. Oh ya, sepertinya saya ada yang hilaf tadi ya. Di sini masih ada a-nya ya, ini masih ada a-nya, sehingga di sini ada a, hampir kelupaan, ini ada a, ini ada, jadi di sini a kuadrat ya. Nah, kita punya sekarang 4m omeganya saya, ini tadi 4m omega tuh ya. 4m omega ya, 4m omega integral a kuadrat gitu ya, a kuadrat integral 0 pi per 2 cos kuadrat theta d theta. Integral cos 2 kuadrat theta ya. Ya, kita bisa 4 sebentar. Oh ya. Kenapa seperti itu? Kalau cos kuadrat theta ya. Kita nggak usah pakai tabel integral ya. Kita bisa ubah ke dalam bentuk cos kuadrat theta itu sama dengan berapa ya? Ya, 1 tambah cos 2 theta. Ya, ini ya, kita ubah. Nah, kalau gini kan lebih gampang ya substitusinya. 4m omega kuadrat a kuadrat integral 0 pi per 2. Langsung aja kita integralin ya. Bisa kita integralin langsung. Berarti di sini integral d theta adalah theta, batasnya dari 0 ke pi per 2 gitu ya. Lalu kita punya satu lagi adalah cos 2 theta. Integral dari cos 2 theta adalah setengah sin 2 theta ya. Ya, setengah sin 2 theta. Ya, tadi cos 2 theta integralnya adalah setengah sin 2 theta. 0 ke pi per 2 ya. Dari sini kita dapatkan 4m omega a kuadrat berarti pi per 2 kurang 0 kan gitu ya. Pi per 2 kurang 0, ditambah setengah, bisa kita keluarkan, berarti sin 2 pi per 2 gitu ya, dikurang sin 0, 20. Nah, kita dapat 4m omega a kuadrat ya. Kita punya di sini pi per 2, lalu kita 2pi sin pi ya. Sin pi itu berarti 0 ya.
0 ya. Sorry ya, sin pi ya, ini sin pi 0 ya, berarti di sini 0. Oke, ada yang kurang nggak? Ada yang... harusnya 4-nya ini habis ya. Di mana kurangnya? Ada yang tahu di mana kurangnya? So di sini cos kuadrat theta, ya, ada setengahnya. Nanti itu sama dengan setengah 1 tambah cos 2 theta ya, cos 2 theta. Jadi di sini kita kekurangan setengahnya ya, kita kurang setengahnya di sini ya. Oke, kita buat di sini per 2 boleh, lalu di sini kita habiskan, tinggal sisa 2 ya. Ya, kita sisa 2 di sini, 2 di sini, maka dua-duanya kita bisa coret nanti ya, sehingga kita Oke, yang tadi kita coret ya. Berarti sisanya sekarang adalah m omega a kuadrat pi ya. Oke, saya rapikan lagi. Berarti kita punya integral tertutup p dx sama dengan m omega a kuadrat ya. A kuadrat tadi apa? Oke, kuadrat tadi ini ya. Berarti 2e per m omega kuadrat. Oke, 2e per m omega kuadrat. Tadi kita masih punya pi di sini ya. Maka kita punya sekarang m coret, omega di sini coret, sehingga kita punya 2pi e per omega ya. Which 2pi per omega. 2pi per omega itu apa? Apa namanya? Frekuensi ya. Iya, berarti omega sama dengan 2pi f ya. Berarti 2pi per omega adalah f, sehingga kita punya di sini e per f ya, integral tutup pdx ya. Kita punya e per x. Dengan e itu apa? Nah, ini kita hubungkan dengan Planck ya. Dari Planck kita dapatkan bahwasanya E sama dengan NHF. Maka kita sekarang dapatkan hasilnya adalah integral ya tertutup PDX sama dengan NH ya, F-nya habis. Ya, jadi dari sini tadi adalah syarat kuantitasi dari Sommerfeld. Oke, ini adalah salah satu syarat kuantisasi dari Sommerfeld ya. Nah, jadinya model atom Bohr itu nantinya akan dikoreksi ya. Jadi akan ada revisi sedikit dengan menambahkan model kuantisasi Sommerfeld ini ya. Di mana nantinya ini bisa mampu menjelaskan banyaknya spektrum atom dari berbagai jenis atom, tidak hanya hidrogen ya. Nah, namun ini nantinya akan menemukan kendala lagi. Jadi akan ada masalah lagi ya, di mana model atom ini ya, model atom Sommerfeld ini tidak bisa menjelaskan anomali efek Zeeman ya. Anomali efek Zeeman itu apa? Anomali efek Zeeman itu adalah bertambahnya atau berubahnya spektrum energi dari atom ketika diberikan medan magnet eksternal. Nah, itu nanti ada pembahasan lagi dan sepertinya akan kita bahas setelah UTS ya dia. Jadi lumayan jauh. Jadi perjalanan kita masih panjang, so tetap nikmatin aja ya perjalanan yang akan kita tempuh ini. Ya, jadi demikian untuk sejauh ini tentang model atom. Nah, ini nantinya akan disebut sebagai model atom Bohr-Sommerfeld ya. Jadi ada 2 Bohr-Sommerfeld ya, untuk mendapatkan model atom yang lebih presisi lagi, yang lebih tepat lagi. Oke ya, demikian untuk syarat kuantisasi dari Sommerfeld ini. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang paket gelombang.